Bahkan waktu kita temukan ada yang sudah berjalan sampai 860.000 kilometer. Bayangin kayaknya seumur-umur punya mobil belum pernah nih menyentuh 800.000 tuh. 800.000 luar tuh. biasa. Iya, nggak kebayang. Mungkin bisa keliling dunia kali. Iya. Hai Kontainers, balik lagi sama aku Ivan Karahmana di Auto Insight. Nah, kesempatan kali ini aku sudah bersama Pak Kristo Antio selaku Product Manager Aletra Mobil Indonesia. Halo Nusantara. Pak. Oh, Aletra Mobil Nusantara. Kita Oke. ngikutin IKN nih, Nusantara. Iya, Nusantara. Oke. Fun fact ya Pak. Iya. Nah, boleh sama-sama dulu Pak, Kontainers. Halo Kontainers. Nah, jadi kita lagi di Alsut ya Pak ya. Betul. Kita lagi muter-muter, mau ngobrol juga, ngobrolin banyak sih, terutama terkait Aletra sama pasar otomotif di Indonesia nih Pak. Iya. Nah, sebelumnya apa kabar Pak Kristo? Luar biasa, baik sekali. Di minggu ini kan hujan mulu Pak. Hujan Gimana nih, Pak? mulu, tapi ya hari ini cerah kayaknya nih. Kayaknya Cerah ya, emang iya. sudah ditakdirkan untuk syuting. Wih, khusus konten. Gantan. Nah, Dan kebetulan ini- kita di Alam Sutra juga nih. Kita bisa mungkin intip-intip dikit proses pembangunan headquarter dan R&D center kita Iya, nanti di sini. boleh. Nah, ini kita pakai mobil yang jenis apa nih Pak? Kita lagi di Aletra, produk kami yang bernama L8 EV. Jadi ini adalah medium MPV yang 7-seater, 3 baris, bahkan sampai ada yang 8-seater karena di tengah sini juga ada yang versi 3 penumpang. Nah, ini merupakan medium MPV yang paling luas, paling nyaman, dan paling mewah di kelasnya. Di kelasnya. Gitu. Ini juga ada panoramic roof-nya ya Pak ya. Nah, ini yang bikin syuting kita terang nih. Iya, makanya. Cahaya alami. Jadi muka kita jadi bagus ya Pak di Oh kamera. iya. Pak, gimana sih Pak Aletra melihat peluang dan tantangan di pasar otomotif Indonesia, apalagi sekarang kondisinya udah semakin jenuh ya Pak, khususnya di segmen kendaraan listrik mungkin ya. Iya. Nah, untuk segmen kendaraan listrik di Indonesia ini, Aletra melihatnya ini memang banyak brand-brand baru, mobil-mobil baru berdatangan, terutama memang dari kebijakan pemerintah yang melakukan insentif CBU. Yes. Sebenarnya itu merupakan hal yang baik dari pemerintah ya. Jadi Indonesia bisa lebih membuka pasar, mengenal banyak merek-merek yang baru, sehingga kita bisa mendapatkan teknologi dari negara-negara yang memang sudah lebih di depan dari kita. Dan gitu. dari konsumen juga Iya, pasti kan senang ya Pak ya. Iya, memang mobil listrik sekarang ini bisa dibilang sangat ramai sekali, padat. Walaupun mungkin kalau dari data statistik penjualan mobil di tahun ini menurun, tapi menariknya penjualan EV itu meningkatnya masih 100% lebih. Oh. Jadi memang ada lonjakan penjualan EV itu yang meningkat. Artinya dibandingkan konvensional. betul, artinya memang visi pemerintah yang mau membuat lebih hijau, energi yang lebih bersih. Pemerintah kan punya target tuh 2030 transformasi EV yang lebih masif ya. Nah, ini rasanya cukup berhasil nih, apalagi dengan kebijakan pemerintah yang sekarang insentifnya dialihkan untuk produsen-produsen merek yang melakukan perakitan di dalam negeri. Nah, itu membuat tenaga terampil dari Indonesia ini lebih diberdayakan. Jadi semakin banyak lapangan kerja yang dibuka, terus transfer teknologi dari brand-brand yang dari negara yang lebih maju dari kita bisa kita serap gitu. Untuk Aletra sendiri sih melihat peluang ini luar biasa baik, karena memang kita ketahui visi pemerintah dan mulai beberapa konsumen maupun company-company mulai sadar bahwa dari penggunaan EV ini penghematannya tuh luar biasa banyak. Mungkin bisa 1/5-nya dari konsumsi bensin cost-nya dibandingkan dengan biaya listrik. Apalagi kalau mereka punya charging station sendiri. Gitu. Oke. Sebagai brand yang menggandeng Livan Auto di bawah Geely Group, gimana kolaborasi ini tuh diterjemahkan ke dalam strategi produk Aletra? Ya, nah sebenarnya dengan kita berkolaborasi dengan Livan Geely Group, di mana ini adalah produsen otomotif raksasa dunia ya bisa dibilang, bukan hal yang mudah untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Yang kita dapatkan ya tentu kita bisa mengambil platform teknologi yang sudah mereka kembangkan sebelumnya. Kita memang sebagai Aletra produk merek Indonesia ini, kita memang
mempunyai visi besar bahwa Indonesia ini harus bisa lah berkembang di otomotif, karena kita sudah berapa kali mencoba di internal combustion engine mungkin akan lebih sulit karena komponennya sangat banyak. Nah, dengan adanya transisi ke EV ini membuat industri otomotif di Indonesia itu lebih mudah untuk mengadopsinya, terutama dari segi perakitan dan lain-lainnya yang relatif lebih sederhana daripada internal combustion. Nah, dengan kita bekerja sama dengan Livan Auto atau Geely Group ini, kita mendapatkan platform yang sudah sangat teruji di sana, karena kebetulan dari basis mobil ini di sana sudah sangat teruji. Bahkan waktu kita temukan ada yang sudah berjalan sampai 860.000 kilometer. Bayangin, kayaknya seumur-umur punya mobil belum pernah nih menyentuh 800.000 tuh. Luar biasa. Iya, nggak kebayang. Mungkin bisa keliling dunia kali. Iya. Nah, itu waktu kita temukan, wah ini mobil durable sekali. Kita penasaran gimana nih teknologi yang dipakai, merancangnya bagaimana, sehingga kita waktu itu bicara sama mereka. Namun kita sebagai merek lokal Indonesia, kita tahu sekali kalau masyarakat Indonesia tuh kondisi jalannya seperti apa, habitnya seperti apa. Itu yang ini lagi kita kita lagi belokan di jalan yang baru dijelasin. Kita banyak sekali habit yang berbeda dari sana. Makanya dengan adanya kita nih, kita bisa melakukan kerjasama R&D pengembangan, di mana kita tidak hanya memasukkan mobil yang sudah dirancang skala global atau mungkin pengetesannya di China negara asalnya, tapi kita bisa memberi inputan bahwa Indonesia tuh seperti ini loh, habitnya seperti ini loh, kita perlu mobil yang seperti ini loh. Nah, itu yang waktu kita develop luar biasanya sekali. Grup besar ini mereka menerima masukan kita. Jadi kita untuk kolaborasi dengan mereka tuh lumayan enak lah. Lumayan mudah ya Pak. Kita bisa membuat mobil yang lebih adaptasinya ke Indonesia gitu. Kalau keunggulan diferensiasi Aletra dibandingkan brand EV yang emang sudah ada itu seperti apa sih Pak Kristo? Ya, jadi memang keunggulan utama dari mobil yang kita develop ini ya karena ada tangan kreatif dari lokalnya Indonesia. Jadi kita lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Meskipun sama-sama membawa teknologi dari asalnya ya Pak ya. Yang membedakan kita memang kalau mobil yang di-develop secara global, pasti dia akan mengkompensasi dari hal-hal yang mungkin dirasa lebih banyak orang butuhnya begini gitu. Tapi mungkin di Indonesia belum tentu cocok. Nah, yang membedakan kita itu karena kita melakukan R&D kolaborasi dengan mereka dan mengetesnya di sini, kalibrasi di sini, jadi menghasilkan mobil yang familiar untuk orang Indonesia, untuk kondisi jalan Indonesia. Iya, betul. Dan untuk model yang sudah dipasarkan ini, apakah ada riset atau penyesuaian? Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak. Berarti bisa dikatakan bahwa benar ada penyesuaian riset. Betul tadi sekali. TPD itu memakan waktu berapa lama tuh Pak penyesuaian riset segala macamnya? Kita waktu start itu mungkin bicara mulai di 2023 ya. 2023 kita baru launching prototype. Waktu itu kita launching dengan prototype kita itu di akhir November 2024. Nah, itu kira-kira 1 tahun, hampir 2 tahun lah untuk pengembangan mobil ini. Jadi yang kami lakukan banyak sekali. Sebagai contoh, untuk pemindahan setir kiri dan ke setir kanan itu yang kami lakukan secara mandiri. Jadi semua biaya riset dan development dari perubahan setir kiri ke kanan itu kami lakukan. Mungkin bayangannya hanya mindahin setir simple dong. Oh, ternyata enggak. Bukan hanya setir doang yang dirubah. Sistem penggeraknya, terus bahkan semua cetakannya itu dirubah total. Terus abis itu mekanisme penggeraknya, bahkan sampai settingannya semuanya tuh dirubah total. Selain itu juga untuk suspensi, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini jalannya luar biasa bagus, ya kan? Alias ya bisa menikmati roller coaster. Jadi settingan suspensi itu satu hal yang krusial buat di negara-negara yang mungkin jalanannya masih berkembang gitu ya. Masih berkembang ya Pak, bahasa halusnya Pak. Masih ya, kita mudah-mudahan kan semakin bagus ya, tapi memang dari kendaraan itu kan utilitas ya, tools yang kita pakai untuk sehari-hari harus
menopang sesuai apa yang kita butuhkan. Makanya waktu kita mendevelop ini, waktu itu kami membuat 8 prototipe dengan settingan suspensi yang berbeda nih. Nah, dari situ kami melakukan pengetesannya di berbagai kondisi jalan di Indonesia, di pegunungan, di pantai, terus di perkotaan, di jalan yang kurang baik. Nah, itu kami lakukan tweak. Apalagi mobil kami kan berkapasitasnya banyak penumpang, jadi kita risetnya harus banyak nih gitu. Nah, kami menghadirkan, kebetulan mereka punya teknologi yang kami beri nama Active Comfort Suspension. Nah, itu sebenarnya aktif di sini adalah karena dia ada permainan untuk meredam kondisi jalan yang tidak bagus. Jadi mobil ini memang sebenarnya waktu perancangannya engineer-nya tuh pintar untuk menyiapkan jalan yang tidak rata. Walaupun di China sebenarnya jalanannya hampir jarang sekali yang ditemukan yang tidak rata. Tapi memang perlu penyesuaian lagi. Makanya waktu itu 8 prototipe ini bahkan masih di tweak lagi lah gitu. Selain itu juga AC yang paling berasa nih di negara China itu. Bagi mereka dingin itu adalah 26 derajat. Ya ampun. Jadi kalau misalnya pernah terbang ke China naik pesawat, kok AC-nya panas ya? Tapi orang sekitar mungkin nggak ada yang komplain. Karena buat mereka ternyata 26 derajat itu dingin. Tapi orang Indonesia mungkin masuk mobil langsung 19 derajat atau low atau 22 minimal ya kan. Nah, itu yang berbeda. Sehingga untuk di mobil ini, untuk settingan kompresornya, terus kalibrasi pendinginannya itu berubah total. Bahkan untuk di mobil yang ini, di negara asalnya tuh tidak ada AC yang di atas ini. Oh ya? Dan bahkan kami menambahkan lagi sistem pendinginan independen di bagian belakang. Jadi bukan hanya blower yang di sini, tapi di bagian belakang situ di bagasi ada evaporator namanya. Jadi dia untuk mendinginkan secara lebih maksimal. Gitu. Ini kalau tidak salah yang ADAS itu juga berdasarkan riset nggak sih Pak? Kan dihapus atau gimana Pak? Mungkin bisa jelaskan lagi Pak. Ya, jadi ADAS ini memang namanya ADAS itu adalah awalnya sistem safety ya, safety yang aktif gitu. Namun waktu kami melakukan riset dan development sistem ADAS yang di Indonesia, kami mendapatkan masukan dan berbagai pengujian yang justru malah sistem safety ini malah menjadi berbahaya. Gitu. Nah, contohnya gimana tuh Pak? Contohnya ada yang namanya AEB atau Automatic Emergency Braking. Nah, ini sudah banyak sekali kejadian yang sebenarnya bukan salah sistemnya, tapi yang salah adalah tidak dilakukan kalibrasi dan pengetesan di kondisi jalan Indonesia. Sehingga dimana kalau misalnya contohnya China, itu jarang sekali ada motor lalu lalang, apalagi di sini motong gitu kan. Nah, itu yang dibaca sistemnya adalah bahaya menabrak, itu harus direm mendadak. Nah, yang berakibatnya kita tidak bisa mengendalikan mobil itu ngerem sendiri, belakang kita yang tidak siap, itu banyak yang mengalami tabrakan. Bukan hanya itu saja, bahkan ada beberapa kejadian juga terowongan gitu ya, kan dari terang ke gelap, ada bayangan di situ, dibacanya sebagai tembok. Jadi dibayangin di dalam tol lagi ngebut, ada terowongan, ngerem mendadak, wah itu bisa fatal sekali. Itu fatal sekali. Nah, yang dilakukan ADAS ini, kami menilai ADAS ini memang suatu fitur yang bagus, tapi kalau dikembangkan dengan baik. Nah, yang kami lakukan ini, ADAS ini perlu waktu yang development-nya panjang. Kami tidak serta-merta untuk mengambil yang sudah di-develop di sana, dengan hasil pengetesan di sana, dibawa ke sini saja, yang justru malah jadi membahayakan konsumen gitu. Jadi masih dikaji lagi nih Pak? Betul, jadi untuk ADAS ini memang masih perlu waktu untuk di Indonesia, kecuali kondisi jalannya sama seperti di negara di tesnya, ya kita masukkan saja, itu tidak masalah. Cuman itu sangat berbeda sekali, itu yang justru malah jadi bahaya gitu. Penonton konten nggak cuma yang lagi nyari otomotif aja ya Pak, tapi juga ada yang kepo gimana sih Pak penjualan Aletra nih sepanjang tahun 2025 sesuai dengan yang diekspektasikan atau seperti apa? Ya, jadi untuk penjualan ini, Aletra sebagai brand baru ya, melihat pasar ini sebagai sumber studi kami juga. Apa yang sebenarnya dibutuhkan konsumen, bagaimana tanggapan konsumen terhadap market, bagaimana dengan mobil yang sudah kami develop sedemikian rupa
tanggapannya bagaimana. Memang pada fase awal ini bisa dibilang seperti mendaki gunung menuruni lembah ya. Pas awal launching, rame sekali semuanya ke Aletra. Bahkan waktu kami pameran di GJW, wah itu mungkin bisa dibilang bintangnya waktu itu Aletra, sampai menteri-menteri pada datang ke booth kami dan lain-lain. Nah, tapi memang kami mengalami proses juga karena kami berkomitmen tidak melakukan CBU, artinya semua mobil yang di Indonesia yang sudah beredar Aletra ini adalah merupakan rakitan tangan Indonesia. Jadi pada saat itu kami mengalami kendala dalam mendeliverikan konsumen. Jadi memang ada penurunan pada saat itu. Namun berjalannya waktu, ternyata mobil ini memang menjawab kebutuhan konsumen. Jadi bukan hanya dari segi B2C atau retail, tapi ternyata untuk perusahaan-perusahaan sebagai operational car, fleet, itu ternyata mereka menyambut baik mobil ini sendiri. Jadi banyak dari seperti yang tadi sudah disampaikan, memang banyak perusahaan-perusahaan yang udah mulai sadar bahwa efisiensi dari EV ini wah luar biasa bedanya, bisa 1/5, minimal 1/3 lah penghematannya. Jadi banyak dari konsumen kami yang memang beralih dari mobil bensin atau diesel beralih ke EV. Jadi memang untuk saat ini kami merasakan pergerakan pertumbuhan EV-nya ini memang lumayan, terutama di sektor fleet. Perusahaan-perusahaan kan langsung ngambilnya banyak gitu kan. Nah, itu yang menjadi tantangan kami untuk produksinya harus dipercepat nih gitu. Berarti untuk tahun 2026 nih gimana nih Pak? Optimis? Oh pasti dong. Prospeknya? Justru malah kita mungkin kemarin kalau ada teman-teman yang visit ke factory kami perakitan, nah itu bisa dilihat tuh lagi sangat sibuk sekali untuk memproduksi Aletra L8 ini, karena memang sampai di quarter 2 ini, quarter dari awal tahun sampai ke pertengahan, kami memang lagi mendorong produksi untuk mendeliverykan ke konsumen. Di mana biasanya pasar otomotif di awal tahun malah lesu. Nah, kita malah kebalikannya nih. Malah jadi lagi genjot produksi gitu. Dengan pasar yang semakin agresif nih Pak, apalagi brand Wuling kemarin sempat meluncurkan mobil MPV berharga murah. Kalau dari Aletra sendiri, gimana nih Pak cara mempertahankan untuk dari value harga sendirinya itu gimana nih Pak? Jadi memang kalau Aletra sendiri ini melihat peperangan harga ini sesuatu yang wajar, karena dimana brand China sendiri memang style seperti itu. Mereka akan mengejar volume dengan entah menawarkan harga yang menarik, mungkin dia mengeluarkan budget untuk itu dulu gitu kan, tapi perlahan dia akan menaikkannya. Berbeda dengan yang Aletra lakukan, Aletra menjaga dari value mobil itu sendiri. Memang value mobil itu di sini dan kami mempertahankan resale value-nya juga. Itu yang akan perlahan konsumen akan menyadarinya itu. Dimana ya kita tahu orang Indonesia harga jual bekasnya berapa sih nanti? Belum beli mobilnya udah pikirin bekasnya dulu kan. Nah itu pendekatan yang kami lakukan juga. Kalau misalnya kami mengikuti banting-bantingan harga di mana itu menjadi pasar tidak sehat. Apalagi kami melakukan perakitan mobilnya, produksinya di Indonesia langsung. Itu menjadi pembeda kami bahwa kami melakukan perakitan setiap detail dari part by part, bahkan menjaga after sales-nya. Karena kami memiliki part-part yang dilakukan di assembling di sini. Jadi akan lebih fleksibel untuk kami untuk menjaga after sales-nya juga. Jadi kalau dari melihat market yang seperti ini, kami akan tetap stay on track, jadi mempertahankan dari value itu sendiri gitu. Berarti pede ya Pak sama value part-part yang dirakit secara lokal ini. Betul, ya Pak? Apalagi dari partner kami juga terbuka dalam R&D-nya. Jadi kami tahu betul perancangan mobil ini memang sesuai dengan pasar Indonesia. Jadi itu yang menjadikan pembeda ya sama brand memang brand lain ada yang dirakit dan dibuat di sini juga, tapi kita belum tahu sejauh mana mereka melakukan pengembangannya untuk Indonesia ini gitu. Boleh di-spill nggak sih Pak dalam waktu dekat ini? Iya. Aletra mau meluncurkan apa gitu SUV, MPV yang emang bisa benar-benar lagi naik banget nih? Iya. Mungkin spill buat kontainers.
Jadi untuk Aletra sendiri, untuk produk baru kan berarti. Betul. Produk baru itu kami itu ada Tentu pasti ada. dikorek-korek ya. Untuk tentu semua produk yang Aletra akan keluarkan itu adalah berdasarkan dari riset dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat mobil pertama Aletra ini L8 EV itu sudah menjawab MPV medium yang mungkin bisa dibilang di atas 50% itu kebutuhan Indonesia ya di ini gitu. Tapi sekarang memang lagi maraknya brand-brand China itu keluarkan yang versi kecil-kecil gitu kan. Tapi kita lihat apakah itu yang benar-benar menjadi kebutuhan Indonesia atau hanya istilahnya FOMO sesaat gitu kan. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan lagi. gitu. Kalau bicara ada nggak sih line up baru Aletra? Kita bilang ada. Kapan itu? 2026. Kapan tepatnya? Kita tunggu aja. Jadi spill-nya ada dan 2026 ya. Betul. Tahun ini, Iya. tahun ini pertengahan kali ya. Iya. Bentuknya apa? Tunggu aja. Nah, kalau strateginya gimana nih Pak? Strategi untuk menjangkau penjualan lebih luas lagi sama mungkin purna jualnya Ya. lagi itu gimana? Ya. Jadi Aletra begini. Karena kami semua produk yang kami deliver ke customer itu merupakan hasil rakitan Indonesia. Sejak awal Aletra ada, itu kami tidak mengambil jalur CBU, di mana pemerintah sebenarnya terbuka untuk melakukan insentif di CBU, tapi Aletra one step ahead. Jadi langsung melakukan perakitannya di Indonesia. Istilahnya orang tuh ada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, Aletra tuh begitu. Jadi dari awal kami sudah langsung melakukan CKD di Indonesia, yang benar-benar CKD dari part-part. Nanti mungkin ada beberapa yang sudah beredar di berita, mereka sudah meninjau langsung pabrik perakitan kami dari benar-benar rangka, kosongan, bahkan sebenarnya ada pengelasan, pengecatan di sini, perakitan baterai bahkan kita lakukan juga di sini. Jadi memang kita mendukung sekali pemerintah, bahwa visi besar pemerintah kan ingin memajukan otomotif di Indonesia. Jadi kami mengikuti pemerintah Indonesia. Efeknya apa? Karena kami melakukan semuanya perakitan di sini dan brand Aletra ini adalah dimiliki orang-orang Indonesia, kami memiliki fleksibilitas dan andil penuh dalam segala keputusan yang ada. Jadi dengan merakit itu kami memiliki spare part yang bisa dibilang kalau misalnya ada spare part yang sangat slow moving dibutuhkan, kami bisa langsung mengambil dari yang belum dirakit. Dan bisa menggantinya belakangan. Karena konsumen menjadi kebutuhan prioritas kami. Kepuasan konsumen. Bayangin kerja sehari-hari pakai mobil Senin sampai Jumat. Tiba-tiba mobil trouble, terus kalau tidak menjaga spare partnya mungkin inden spare partnya 3 bulan. Waduh, itu bayangin mobil itu bagaimana, di mana mobil itu dipakai buat kerja kan. Nah, itu yang menjadi fokus di Aletra untuk menjaga. Dan jadi salah satu keunggulan juga. Betul, betul sekali. Nah, yang untuk purna jual showroom ya, untuk showroom ini sangat menjaga kualitas dan servis dari showroom. Makanya kenapa banyak sekali showroom-showroom yang sudah Aletra buka adalah langsung di bawah tangan PT Aletra Global Mobilindo. Ada perusahaannya Aletra Mobil Nusantara juga. Ya, ada beberapa partner yang kami pilih juga untuk sebagai dealer. Kami mengambil pendekatan yang berbeda, tidak langsung buka showroom secara masif di mana-mana. Bukan berarti nggak ada yang mau jadi dealer kita, nggak. Ada banyak yang mau buka dong dealer Aletra. Kita harus cek dulu nih backgroundnya, pengalamannya bagaimana, lokasinya di mana. Kita harus, karena kita sangat menjaga service dan after sales dari setiap showroom kami. Yang kami lakukan tentu melihat pasar itu sendiri. Kalau memang banyak kan mungkin sekarang masih di Jabodetabek, bahkan kami buka sampai ke Pekanbaru, nanti ada di Surabaya, terus mungkin ada di Kalimantan bentar lagi. Iya. Nah, itu kami lakukan karena sesuai dengan kebutuhan. Balik lagi, kita tidak membuka langsung buka banyak 100 gitu dalam setahun, tapi nggak kepake gitu kan. Ya buat apa juga gitu kan. Dan untuk layanan after sales, balik lagi tadi, karena kami punya andil penuh dalam segala keputusan, kami merakit di sini. Spare part pun kami bisa dibilang ya semuanya ada, karena dari barangnya belum jadi semua partnya ada gitu. Jadi kami dalam spare part bukan
harus mengimpor secara spare part, tapi kita bisa langsung menggunakan yang belum dirakit gitu. Betul. Nah, apa ada rencana Pak menghadirkan teknologi baterai baru, extended range atau platform listrik generasi berikutnya gitu hasil kerjasama dengan Livent dan Geely Group? Aletra ini terus berdiskusi dengan partner-partner kami untuk mengadopsi, artinya transfer teknologi gitu ya. Kita tentu melihat pasar yang dibutuhkan seperti apa, risetnya seperti apa, teknologi seperti apa yang bisa kita adopsi dulu. Dengan ada teknologi baru, kami bisa saja mengadopsi teknologi itu juga, tapi sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Sebenarnya secara teknologi baterai, kami gunakan mungkin menjadi salah satu yang tercanggih saat ini, terbaru. Bisa dibilang baterai kita tuh efisiensi tinggi sekali. Kita mempunyai kepadatan energi itu 192 Wh per kilogram. Itu 40% lebih efektif, efisien dari teknologi baterai yang ada sekarang. Nah, itu yang membuat mobil ini walaupun EV, biasanya kan EV berat ya, tapi mobil ini tetap di bawah 2 ton, tepatnya 1 ton, 1,8 ton. 1,8 ton aja. Itu mirip dengan mobil MPV yang sebegini dengan bermesin diesel. Nah, jadi sebenarnya teknologinya sudah sangat matang, sangat baru. Tapi memang kalau ada teknologi yang baru, tentu kita akan terus transfer teknologi. Bisa jadi belum tentu hanya dengan Geely dan Livent. Siapa tahu ada yang lain yang juga memiliki teknologi yang baru yang bisa kami adopsi, itu juga akan kami lakukan. Tapi tentu dengan menjaga standar kualitas yang Aletra terapkan. Nggak menutup kemungkinan ya Pak untuk terus berkolaborasi lagi. Gitu. Gimana pendekatan Aletra untuk mengedukasi konsumen nih Pak mengenai biaya kepemilikan, keamanan baterai dan juga nilai jangka panjang dari kendaraan listrik? Untuk menjawab itu hanya konsumen yang bisa merasakan. Jadi kami yang proses edukasi itu kan panjang. Dengan konsumen Aletra mencoba, itu juga proses edukasi. Kami memiliki jaringan after sales yang siap tanggap kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Contohnya sebagai keamanan baterai, kami mengedukasi bahwa baterai ini sudah diuji berbagai ekstrim kondisi yang ekstrim, terus lalu fitur safety-nya seperti apa, dan bagaimana cara mereka melakukan pengecasan, itu kami edukasi terus. Dengan konsumen mencoba itu, mereka ternyata sebenarnya EV itu begini loh, nggak seperti ketakutan-ketakutan yang dipikirkan gitu. Dengan itu mereka akan teredukasi, dengan sendirinya dia akan berbicara kepada teman-temannya, mall-to-mall gitu. Emang influencer baik tuh emang teman sendiri sih Pak. Dibandingkan kayak kalau misalkan di influence teman tuh langsung deh. Iya, langsung percaya. Betul. Tadi kan Pak Kristo bilang kita mau lihat ya Pak ya, rumah Aletra. Nah, rumah Aletra yang rencananya akan dipakai tahun ini ya Pak ya? Betul, 2026. Oke, kita coba jalan. Ini nanti akan menjadi headquarter kami dan R&D center untuk basis pendevelopan mobil setir kanan, baik itu untuk Indonesia maupun itu untuk ekspor. Wow, menarik sekali. Itu di mana lokasinya mungkin boleh dijelasin? Ya, lokasinya ada boleh di kan ya, Pak? Boleh dong. Lokasinya di Alam Sutra. Udah banyak kok yang tahu juga ya? Di Alam Sutra. Nanti juga akan kita lihat bagaimana bentuk bangunannya yang unik. Yang unik tadi sih udah di-spill dikit, katanya bangunnya unik banget. Iya, bangunnya unik banget. Udah kelihatan belum tuh Pak uniknya? Udah kelihatan. Nanti akan kelihatan ini apa nih, bangunan miring-miring. Oke. Wah. Nah, kita udah sampai nih Wantaners di Aletra New Showroom Headquarter and R&D Center. Nah, langsung aja boleh masuk nih Pak? Boleh. Silakan. Yuk, let's go. Ini belum ada kayaknya yang main ke dalam. Ini jadi yang pertama nih eksklusif konten. Tadi belum turun dari mobil langsung salfok
sama ini kayak roller coaster, bener aja. Bener banget kayak roller coaster. Bentuknya miring-miring ya. Ini kenapa bentuknya kayak gini, Pak Kris? Ini terinspirasi dari ada di salah satu museum pesawat. Ya, bentuknya memang seperti membentang seperti sayap. Ya, mungkin sama ada referensi itu museum Ferrari. Jadi ini kan menjadi istilahnya rumah bagi Aletra, headquarter dan pusat pengembangan untuk setir kanan untuk pasar Indonesia maupun ekspor. Gitu. Ekspor. Jadi memang bangunannya kita nggak mau yang biasa, Iya, mau yang unik, inovatif lah gitu. Rencananya ini bisa digunakan kapan, Pak? Target di 2026 ini pastinya, mungkin pertengahan tahun. Pertengahan tahun sudah ya? Wow. Ya. Oke, nah aku mau lanjut tanya-tanya ke Pak Kristo ya. Di Aletra sendiri tuh ada ini nggak sih Pak, ada strategi bundling kayak garansi baterai atau apa gitu? Ya. Jadi untuk baterai Aletra sendiri ini itu sebenarnya memiliki garansi yang luar biasa, mungkin bisa dibilang terpanjang untuk jaraknya. Jadi Aletra itu punya garansi 8 tahun dan sampai 500.000 kilometer. Wow. Jadi seperti kita tahu mungkin ada yang garansinya itu lifetime, tapi sebenarnya dia dibatasin untuk dari mobilitasnya setahun hanya boleh berapa kilometer. Nah, Aletra ini melakukan pendekatan yang berbeda. Kita tidak melakukan secara gimmick, muluk-muluk ya Pak. Kita langsung memberikan nih baterai kita luar biasa ketahanannya. Kita langsung kasih 500.000 kilometer tanpa ada batasan setahun harus berapa. Dimana ini harusnya bisa menjadi pembuktian bahwa baterai yang kami gunakan ini sangat luar biasa kuatnya. Nah, terakhir nih Kontainers, harapan Aletra 5 tahun ke depan seperti apa nih Pak Kristo? Nah, Aletra ini sebagai brand Indonesia, kita punya visi yang panjang. Kami pengen Indonesia ini industri otomotifnya maju. Kita punya mobil yang kita riset sendiri, develop sendiri. Memang kedepannya kita menginginkan bahwa mobil yang kita buat sendiri ini memang benar-benar secara menyeluruh kami lakukan. Tapi proses itu bukan secara instan. Kami melakukan kolaborasi dulu dengan partner-partner kami yang sudah lebih maju. Jadi kami transfer teknologinya dulu nih. Gitu. Kedepannya pasti akan lebih berkembang lagi bagaimana kita mendevelop mobil. Dan tentunya kita sebagai Aletra, brand Indonesia, menginginkan mobilisasi Indonesia ini lebih maju. Jadi kita bersama-sama dengan konsumen Indonesia membangun apa yang sesuai dengan kebutuhan dan proudnya Indonesia banget. Gila. Ini dari tadi pembahasannya bener-bener insightful banget sih Pak terkait produk Aletra. Tapi juga ada kita ngebahas terkait kondisi pasar otomotif di Indonesia itu sendiri juga. Dan kita juga main nih ke gedung barunya Aletra. Nah, segitu ya Kontainers untuk perbincangan bersama Pak Kristo. Semoga bermanfaat dan jangan lupa komen-komen pendapat kalian tentang Aletra di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus pantengin video-video atau insight di Kontan TV. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.